Jadi ruh manusia itu ada 9, 1 ruh idofi dan 8 itu ruh pendamping. Para leluhur yang diberi kesempatan untuk meningkatkan derajat. Seorang sufi akan mengalami perubahan yang mendalam karena semakin kenal dengan jati diri mereka, sehingga bisa menyatu dengan kehendak Robnya atas penciptaan dirinya. Jadi jangan sampai melekat pada dunia materi. Sering bermujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri, membersihkan ruhani untuk memupuk rasa cinta agar bisa subur kolbunya, tidak tandus lagi, supaya lebih bening lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi saudara-saudaraku semua. Semoga sehat walafiat jasmani dan rohani, selalu diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan tambahan. Terus putar selalu tasbihnya. Cinta adalah inti dari perjalanan ruhania. Kenapa? Karena cinta bukan hanya perasaan emosional saja, tetapi juga sebagai jalan menuju pemahaman dan penyatuan dengan kehendak Tuhan. Ya, cinta kepada Robnya adalah kekuatan yang mendorong, yang akan membawa lebih dekat kepada Allah, mengatasi batas-batas ego atau kesombongan diri dan batas-batas urusan duniawi dari manusia. Jadi itu semua bisa menerobos dengan rasa cinta. Semakin mencinta kepada Allah, kepada Robnya, itu menambah daya dorong atau namanya poster, ya, supaya mengetahui batas-batas diri ego, ya, kesombongan yang sering ditolak oleh surga itu sombong. Orang-orang yang sombong ada sekecil apapun itu akan ditolak. Makanya kita harus mengetahui dan memahami dari definisi sombong. Kegaiban cinta itu sebenarnya adalah merujuk pada cinta yang mendalam dan tak terhingga, yang abadi kepada Tuhannya. Jadi cinta ini dilihat sebagai sebuah perjalanan ruhaniah yang berusaha untuk mencintai Tuhannya dengan sepenuh hati dan jiwa. Cinta ini melibatkan keinginan untuk menyatu dengan kehendak Tuhannya. Jadi mempelajari sedemikian rupa bagaimana kehendak Allah itu kepada diri kita itu bagaimana sebenarnya. Nah, makanya kita harus tahu jati diri kita itu apa dan siapa, supaya kita paham kehendak Allah itu sejatinya pada diri kita itu apa gitu. Nah, cinta ini melibatkan keinginan tadi yang menyatu dengan kehendak Tuhannya, sehingga bisa melepaskan diri dari segala bentuk keserakahan dan ego diri. Ya, ini musuh-musuh yang dianggap besar manusia itu ada dalam diri semuanya, yaitu apa? Manusiawi. Keserakahan, sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 4 pengen terus, ingin namanya serakah. Kalau tidak berhenti itu, ya, tidak merasa cukup. Dan itu ada yang mengompori, ya. Siapa yang mengompori? Ya, pasukan-pasukan penggoda di sekeliling yang selalu menunggu kesempatan untuk menggunakan kelemahan-kelemahan manusia. Nah, ini kelemahannya itu ada pada keserakahan dan ego. Ego itu mementingkan diri sendiri, egoisme. Pokoknya saya begini, tapi tidak peduli orang lain, ya.
kepada tetangga yang belum makan atau yang kesusahan, itu kita cuek. Itu nanti dites seperti itu, kita itu jangan sampai lengah. Cinta sebagai sebuah jalan kesadaran, ini pendapat para sufi begitu. Jadi cinta kepada Tuhannya itu akan membawa para sufi kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kesadaran itu pengakuan diri gitu ya. Cinta ini mendorong individu untuk lebih memahami hakikat eksistensi dirinya tadi dan tujuan hidup. Para sufi tujuannya apa? Itu tahu. Tujuannya ridho Allah, ya kita melakukan semua hal aktivitas yang diridhoi Allah, jangan sampai yang dimurkai Allah. Jadi melalui cinta ini seorang sufi dapat merasakan kedekatan dengan Tuhannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyah yang berkualitas seperti kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang. Itu yang dipupuk seperti itu, sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat mulia. Jadi lelaku ruhania itu, tirakat itu tujuannya ya untuk memupuk tumbuh kembangnya sifat-sifat mulia. Jadi itu yang dulu itu hanya sedikit, kemudian kita tumbuhkan semakin banyak sehingga bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Jadi gitu ya. Cinta yang puitis seperti karya-karya para sufi yang masyhur ya, seperti Jalaluddin Rumi itu ya, sering mengekspresikan cintanya dengan cara yang sangat puitis dan simbolis. Jalaluddin Rumi itu adalah seorang sufi terkenal di abad 13. Ini menggambarkan cinta itu sebagai api yang membakar egonya dan membawa pencerahan. Pencerahan itu mencerahkan kolbu ya, yang bisa menjadikan kolbu semakin bersinar, itu artinya semakin bening ya. Dalam puisi-puisinya itu Jalaluddin Rumi itu sering menggunakan metafora cinta ya, sebagai anggur untuk menggambarkan bagaimana cinta mampu membawanya ke dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi dengan cinta itu Jalaluddin Rumi itu mengungkapkan ekspresi dirinya supaya dia bisa bermanfaat bagi banyak orang lewat jalan cinta. Jadi itu ya, cinta dan penyatuan. Jadi keduanya itu berkaitan erat, cinta dan penyatuan. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dari Allah, dan kembali kepada Allah. Jadi sesuai ketika ada orang meninggal, innalillahi wa innalillahi rojiun ya, sesuatu itu kembalinya ke Allah semua. Kalau bisa kembali, maksudnya itu ada syarat dan ketentuannya. Itu kalau bersih lagi, dari bersih menjadi bersih, itu bisa kembali ke Allah. Tapi kalau membawa dosa-dosa masih segunung dan semua kesalahan-kesalahannya dibawa untuk kembali ke akhirat, tidak ditaubati, maka itu biasanya kesasar dulu ke tempat pencucian, yaitu neraka, sesuai dengan besarnya dosa-dosanya. Semoga paham ya. Jadi itu adalah semua tentang arti cinta dalam merealisasikan dalam perjalanan ruhania ya. Bagaimana itu semua kita ambil solusinya untuk diri kita semua ya. Ini solusi praktis. Ini apa? Filosofi cinta para sufi ini adalah proses transformasi ruhania. Jadi yang biasa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, memperbaiki ibadah dan memperbaiki diri, membersihkan diri, itu namanya ihsan ya. Artinya transformasi ruhania itu ihsan, menjadi yang lebih baik.
atau bertumbuh derajat ruhaninya. Jadi semakin tumbuh derajat makom derajatnya ruhaninya, ya rapotnya jalan ruhaninya itu adalah tingkatan langit, derajat tingkatan langit. Jadi itu adalah tempat kembalinya nanti. Ketika tingkatan langitnya berapa terus dia meninggal, maka kembalinya langit itu ya. Maka itu adalah rapotnya. Jadi orang yang tidak punya tingkatan langit pasti akan dicuci dulu di tempat pencucian yang saya sebutkan tadi, neraka. Jadi kita harus berlomba-lomba dengan jalan malam yang bersanad agar kita bisa pulang kembali ke langit, punya tingkatan langitnya. Surga itu di tingkatan langit 200. Jadi kalau tingkatan langitnya di bawah 200 itu disebut bukan surga, itu cuma tingkatan langit biasa. Jadi tingkatan langit, kalau punya tingkatan langit satu saja, itu pasti nanti di akhirat tidak disiksa karena sudah surplus lah amalannya itu gitu. Artinya begitu. Tapi kalau masih nggak punya tingkatan langit, pasti disiksa sesuai kadar-kadar dosanya. Jadi seperti itu. Nah, orang yang sudah disiksa kemudian netral itu tidak bisa punya tingkatan langit itu karena amalnya kurang. Itu nyantolnya di alam apa? Alam kayangan. Alam kayangan itu tingkatannya sekitar 100 lebih. Itu orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan derajat lebih tinggi lagi, diberi kesempatan Allah. Nah, biasanya diturunkan kembali ke dunia, berubah ruhnya itu menjadi ruh pendamping ya. Jadi ruh manusia itu ada 9, 1 ruh idofi dan 8 itu ruh pendamping. Nah, itu diberi kesempatan lagi untuk membantu yang ditempati untuk mempunyai derajat yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka itu ikut terdongkrak ruh-ruh para leluhur. Biasanya yang ada hubungannya dengan leluhurnya dulu itu. Jadi tempatnya itu biasanya di situ, para leluhur yang diberi kesempatan untuk meningkatkan derajat mereka. Semoga paham. Nah, melalui cinta kepada Robnya itu, seorang sufi akan mengalami perubahan yang mendalam karena semakin kenal dengan jati diri mereka, sehingga bisa menyatu dengan kehendak Robnya atas penciptaan dirinya. Itu maksudnya. Jadi proses ini melibatkan penangguhan ego dan penaklukan hawa nafsu kepada kemelekatan pada dunia materi. Jadi jangan sampai melekat pada dunia materi duniawi ya, sehingga memungkinkan seorang sufi dapat merasakan kehadiran Tuhannya dalam setiap kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Jadi poinnya, jika Anda masih sering marah-marah ketika mengalami kejadian apapun yang tidak enak dalam kehidupan sehari-hari, atau sering marah ketika melihat orang lain mengalami kejadian yang tidak enak, maka Anda harus terus sering bermujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri, membersihkan ruhani untuk memupuk rasa cinta agar bisa subur kolbunya, tidak tandus lagi, supaya lebih bening lagi ya, karena menghilangkan amarah-amarah tadi, supaya bisa naik tingkatan nafnya. Jadi naf amarah menjadi lawamah, kemudian bisa menjadi naf mutmainah. Nah, jadi bukan hanya teori tapi harus terus-menerus praktek dalam kehidupan sehari-hari. Para sufi mengekspresikan cinta kepada Tuhannya itu melalui kebiasaan dan amalan ruhaniyah seperti zikir, mengingat Allah, kholwat atau uzlah, menyepikan dirinya, atau
istiqomah mengabdi sebagai bentuk penghambaan kepada Robnya. Jadi ini adalah laku ruhani. Nah, cinta ini juga akan tercermin saat berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Semakin luhur akhlak budi pengertiannya. Nah, interaksinya itu begitu sosial, semakin luhur akhlak budi pengertiannya. Karena Kanjeng Nabi itu dulu ya membawa akhlak budi pekerti yang luhur supaya lebih sempurna lagi manusia. Nah, ini semua dengan menanggalkan sifat-sifat seperti empati atau kepekaan sosial, lebih peka. Ada orang-orang yang nggak punya, lebih tepo seliro atau saling pengertian, saling mengerti sama tetangga, sama orang lain. Kemudian apalagi kasih sayang atau cinta kasih. Nah, kebanyakan orang itu masih terfokus pada objek doa, bukan subjek doanya. Kalau objek doanya tidak dikabulkan, bisa marah. Jadi seperti itu. Tapi dengan rasa cinta, ya kenapa Kiai itu mengajarkan berdoa meminta rizki di luar nalar, di luar logika, seperti meminta rizki 200 triliun. Nah, ini agar kita terfokus pada subjek doa saja. Ya, ini menjalankan perintah meminta hanya kepada Allah saja. Tidak masalah dikabul ataupun tidak doanya. Nah, ini maksudnya itu berdoa itu karena ini perintah Allah. Dan menjalankan perintahnya itu atas dasar cinta kepada Allah semata, agar mendapatkan ridho Allah. Nah, itu tujuannya. Simpulannya, jadi cinta adalah tentang mengarahkan seluruh hati dan jiwa kepada Tuhannya. Cinta ini dilihat sebagai kekuatan yang akan mendorong manusia untuk berjalan menuju Tuhannya, melampaui batas-batasan ego dan mencapai transformasi ruhaninya menjadi tingkatan derajat langit yang lebih tinggi. Nah, filosofi cinta para sufi adalah tentang pencarian ke alam ruhaniyah dan melewati banyak pengalaman ruhaniyah melalui cinta yang lebih dalam lagi. Ini adalah perjalanan yang melibatkan pengorbanan diri sebagai seorang hamba berkorbannya. Jadi kalau Anda belum merasa berkorban, yaitu terus belajar berkorban, belajar rugi ya pada amalan-amalan jariah itu. Nah, ini melibatkan pengorbanan itu sebagai hamba dan penyatuan kehendak dengan Robnya. Nah, terus sehingga transformasi ruhaninya semakin dalam, ya semakin ke dalam, maksudnya semakin dalam lagi. Jadi cinta kepada Tuhan itu adalah pusat dari perjalanan atau inti dari perjalanan ruhania. Semoga paham. Demikian 1-2 kata ini bagi saudara-saudaraku semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya dan terus putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.